Puji Tuhan, kita ada kembali di dalam rumah Tuhan. Kita ingin menikmati Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati, kita siapkan hati kita berjumpa dengan Tuhan, mencari Dia dan temukan Dia. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang
kami sembah Engkau. Amin. Sumber kekuatan, glory. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau bekerja di dalam kami. Haleluya. 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 Glory. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Rasakan keindahannya. Amin Yesus. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang lembut, sungguh indah. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Haleluya. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan sumber kekuatan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, amin. Sumber kekuatan, haleluya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ini pengakuan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pelindungan, sumber sukacita buat kami. Itu sebabnya kembali kami ada di hadapan-Mu. Kami rindu memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau lewat ibadah kami. Sucikan, kuduskan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, memuliakan dan menyenangkan Engkau sore hari ini, sehingga Engkau memberkati kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir, dan Engkau puaskan kami di dalam hadirat-Mu dalam ibadah ini Tuhan.
Karena itu dari awal sampai berakhirnya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati pribadi-Mu, dan ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati. Di dalamnya ada kuasa, ada Roh-Mu yang menjamah kehidupan kami. Kami boleh mengalami kemenangan, sukacita, dipuaskan di dalam Engkau. Kami menikmati pesta rohani di dalam Tuhan, karena kuasa-Mu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara bersukacita sore hari ini. Haleluya. Karena kenapa? Kita kembali diberikan kesempatan untuk datang menghampiri Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Saat ini ku datang lagi. Mari dengan sukacita kita mau puji Tuhan, kita mau angkat yang terbaik buat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari, amin. Hari-hari telah ku lalui. Bersama siapa Bapak Ibu? Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tutuplah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Mari semua katakan haleluya, haleluya. Sorak hosana,
Hosana, amin. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak Hosana, terpujilah namamu. Amin. Bapak Ibu, mau tetap memuji Tuhan? Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, ya baik buat saya. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku, amin, selama-lamanya. Mari puji Dia. Pujilah Tuhanku, ya baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, ya baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Allah baik bagiku. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Allah baik bagiku. Pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di pujilah, pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Allah baik bagiku. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Allah baik bagiku. Puji Tuhan, silakan duduk. Dia Allah yang tetap baik dalam hidup kita. Di waktu senang, waktu susah, Dia menjadi sahabat yang setia buat kita. Puji Tuhan. Kita akan membawakan korban syukur kita yang pertama kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri,
Yesus. Dia selalu ada, Dia selalu menyertai, Dia selalu memimpin, dan Dia selalu bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya sepanjang perjalanan ini, biarlah kekuatan Tuhan menjadi bagian hidup kita. Karena Dia selalu ada. Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia tidak pernah biarkan kita. Dia selalu menyertai kita, sehingga kita akan selalu kuat bersama dengan Tuhan. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita renungkan bahwa kekuatan itu hanya datangnya dari Tuhan. Waktu kita datang menyerahkan segala sesuatunya, Dia kenal setiap kita, Dia tahu kondisi kita. Biar kekuatan Tuhan yang besar, yang dahsyat kita alami sore hari ini menguatkan, meneguhkan, membaharui kita untuk bangkit kembali, berjalan bersama dengan Tuhan di jalannya. Dengan kesungguhan kita mengakui bahwa kekuatan kita hanya datangnya dari Tuhan. Keajaiban kuasa-Nya akan nyata buat kita ketika kita datang dengan berbagai kondisi terbuka bagi Tuhan. Dia ada, Dia bekerja di setiap hati yang terbuka. Dia bekerja di setiap hati yang berseru dan berharap kepada Dia. Mari katakan kekuatan di hidupku. Amin. Haleluya. Kekuatan di hidupku, dengan sungguh kami mengakui Tuhan, kami hanya dapatkan di dalam Engkau kekuatan itu. Pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam. Katakan kembali kekuatan di hidupku. Amin Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku
merasakan jamahan Tuhan memulihkan kita. Oh Tuhan, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Haleluya. Seluruh hidupku tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam ketidakmampuan Engkau ada bagi kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sumber penghiburan kami. Engkau sumber sukacita kami. Itu sebabnya kami senantiasa datang menghampiri Engkau Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berseru, ketika kami ada beribadah, Engkau akan menjawab kami Tuhan. Engkau akan menguatkan, meneguhkan, bahkan Engkau akan menopang kehidupan kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Teruslah bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu yang akan meneguhkan kami kembali untuk terus berjalan, dikuatkan, dibangun, dibentuk, bahkan dibaharui di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapan-Mu turun atas kehidupan hamba-Mu. Kuasa dan otoritas-Mu ada atas kehidupan hamba-Mu. Sehingga melalui pemberitaan firman-Mu, melalui hamba-Mu, setiap jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan dan mengalami kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yang ada mendengar dengan hati yang terbuka, dan di tanah hati yang terbaik kami terima kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian mungkin baru 2 bulan ya, setelah mereka keluar dari Mesir, mereka keluar dari Sinai maksud saya. Mereka baru mengalami, sebutlah baru menjalani kehidupan yang sesungguhnya.
Mengapa saya katakan sesungguhnya? Karena ketika mereka di Sinai selama 11 bulan dan 20 hari, ya sebutlah 1 tahun kurang seminggu, ya, atau kalau mau gampang mengingat berarti 51 minggu orang Israel ada di Sinai. Mereka boleh dikatakan tidak mengalami kerasnya hidup, sebab mereka hanya tinggal di tempat, mereka menjalani aktivitas tidak jauh dari rumah mereka, tidak jauh dari kemah-kemah mereka, dan hari-hari mereka juga banyak dihabiskan hanya untuk beribadah, hanya untuk belajar, belajar melaksanakan ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan di satu tempat gitu. Sebutlah Sinai itu, kita membayangkannya seperti pemukiman kita ini. Seperti tempat tinggal kita ini. Dalam 51 minggu itu, ya kita orang Israel hanya bergerak dari rumahnya ke gereja. Ya, di padang gurun itu mereka punya gereja namanya tabernakel. Ya, tabernakel itu sebenarnya tidak bisa disebut gereja juga, tapi hanya bisa disebut sebagai kemah pertemuan. Ketemu sama siapa? Mungkin saudara bingung di situ. Ketemu dengan Tuhan. Orang Israel ketemu dengan Tuhan di kemah itu. Selain mereka juga ketemu dengan dengan orang-orang lain. Karena mungkin saja kalau dilihat dari pemukimannya, orang yang tinggal di utara dengan yang tinggal di selatan bisa saja tidak saling bertemu, kecuali ketika berada di tabernakel itu. Ya. Yang tinggal di timur belum tentu bisa bertemu dengan yang tinggal di barat. Dan setiap arah mata angin ini, kalau Bapak Ibu ingat, pernah kita belajar ketika kita ada di pasal-pasal pertama kitab Bilangan, itu dihuni oleh 3 suku masing-masing. 3 suku di selatan, 3 suku di utara, 3 suku di timur, 3 suku di barat. Jadi semua 12 suku. Dan 3 suku ini belum tentu akan saling bertemu, saudara, dalam kehidupan sehari-hari. Karena terlampau banyak jumlah mereka. Tapi kalau mereka berkumpul di tabernakel, karena tabernakel itu kan letaknya di tengah-tengah. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ingat gambarnya, mungkin kalau bisa ditampilkan sih ya, kalau bisa, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Tabernakel itu ada di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Perkemahan orang Israel itu menyebar di 4 arah mata angin, itu mengelilingi tabernakel. Mereka baru bisa bertemu satu sama lain ya di tabernakel. Mungkin bisa saja sih ada 1-2 orang yang bisa saling bertemu dari utara ke barat, atau dari utara ke selatan, atau dari timur ke barat. Tapi belum tentu mereka akan bertemu dalam jumlah yang besar, kecuali di dalam tabernakel. Itu sebabnya mengapa tabernakel disebut kemah pertemuan. Selain mereka akan saling bertemu sesama orang Israel ini, dari 12 suku di 4 arah mata angin, tapi yang utama mereka akan bertemu dengan Tuhan, saudara, di tabernakel ini. Maka kehidupan mereka itu saya katakan enak sekali. Bangun tidur, cuman beres-beres nanti di perkemahan mereka, lalu mereka datang ke tabernakel. Toh tabernakel cuman ya ada yang mungkin berjalan dari batas paling utara sampai di tengah-tengah. Mungkin mereka hanya perlu waktu 1 jam mereka berjalan, gitu ya. Karena saking panjangnya, saudara, saking besarnya perkemahan itu. Tapi hari-hari mereka itu ya cuman itu. Sehingga bisa saya katakan kehidupan mereka itu masih mudah dijalani.
Tapi begitu orang Israel keluar dari Sinai, nah ini kan sudah mulai berat. Karena mereka sudah mulai mengarungi perjalanan padang gurun itu, tapak per tapak, saudara ya, langkah demi langkah. Dan kadang satu hari saja mereka mungkin hanya bisa bergerak sekitar 6 kilometer, paling jauh 10 kilometer satu hari. Mungkin saudara pikir, kalau cuma 10 kilometer, apalagi seorang olahragawan yang biasa mengejar kuota jalan harus 10.000 langkah, misalkan begitu. Kan ada ya sekarang gitu. Harus mengejar sampai 20.000 langkah katanya. Sehingga keliling mall dia dari lantai 1 sampai lantai atas, turun lagi ke lantai 1, naik lagi ke lantai paling atas. Gitu. Sampai dapat 10.000 atau 20.000 langkah yang setara mungkin tuh dengan 10 kilometer mungkin gitu. Nggak saudara pikir, nggak susah jalan seperti itu 10 kilo. Iya kalau sendiri. Ini rombongan. Yang dibawa juga banyak, nggak cuman bawa diri alias nggak bawa baju yang nempel doang di badan. Tapi mereka bawa kambing domba. Jangan saudara tahu orang Israel ini bawaannya berat sekali. Bahkan lebih banyak kargonya daripada berat badan mereka. Itu kalau saudara mau tahu. Kan kita pernah baca dalam kitab Keluaran, waktu orang Israel pergi, mereka harus pergi dengan membawa kambing domba, lalu di bahu mereka dipikul juga panggangan roti. Tuh coba, saudara bayangin gak? Bahwa kargonya mereka ini, barang yang mereka bawa, jangan-jangan lebih berat dari berat badan mereka sendiri. Banyak bener. Lalu rombongan, harus saling nunggu, gak boleh saling mendahului. Harus tunggu-tungguan, harus bareng. Jalan 10 kilo satu hari, saudara. Dengan susah payah seperti ini, itu boleh dikatakan sudah cukup jauh mereka berjalan. Sudah cukup jauh. Tapi kalau mereka harus hitung bahwa perjalanan mereka ke Kanaan itu akhirnya butuh waktu yang lama sekali. Bisa saja mereka jadi lemah. Maunya jalan lebih panjang, lebih banyak. Kalau bisa kita jalan satu hari 50 kilo lah. Biar cepat nyampe mungkin gitu. Tapi mereka sadari juga bahwa dengan beratnya bawaan mereka gak bisa jalan lebih cepat dari yang mereka mau. Membayangkan itu saja mungkin sudah capek hati mereka. Waduh, makin lama dong kita ini jalan. Makin lama dong kita ini sampai di tanah perjanjian. Nah itu makanya saya katakan baru mereka merasa bedanya antara hidup ketika mereka masih di Sinai dengan hidup ketika mereka sudah mulai mengembara lagi. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Di Sinai mereka tidak jalan, mereka tidak capek. Hari-hari mereka paling jauh hanya dari perkemahan mereka ke tabernakel. Paling jauh itu. Paling perjalanan yang tinggal di batas paling ujung, mau ke ujung utara sampai ujung selatan, paling hanya butuh 1 jam untuk nyampe di tabernakel. Kalau dihitung dari dari radius tempat mereka tinggal setelah dibuat dibuat sketsanya. Paling lama yang tinggal di batas paling ujung untuk datang ke tabernakel di tengah-tengah itu paling lama 1 jam. Nggak capek hidup mereka. Tetapi ketika mereka mengembara, baru mereka rasa lelahnya itu. Belum jalannya, bawa barang lagi. Lalu kemudian ketika matahari terbenam, mereka harus dirikan lagi tenda. Saudara bisa bayangkan lelahnya mereka mungkin bisa 3-4 kali lipat dari lelahnya ketika mereka berada di Sinai. Karena memang hidup manusia itu seperti orang asing. Bapak Ibu Saudara masih ingat tema ini ketika kita belajar dalam kitab Kejadian.
kita ini seperti orang asing. Orang asing itu tandanya, artinya tidak punya tempat menetap. Belum punya properti istilahnya. Belum punya hak milik sehingga hidupnya terus mengembara, terus jalan. Itu orang asing dalam Alkitab. Bukan berarti orang asing itu warga negara asing yang sedang liburan ke negara tertentu. Bukan itu. Di dalam Alkitab istilah orang asing itu artinya belum punya tempat menetap, belum punya properti. Properti itu artinya kepemilikan, mau tanah, mau rumah, itu belum punya. Sehingga hidupnya akan terus jalan, terus mencari sampai nanti dia punya tanah, beli tanah, dapat tempat yang cocok, kemudian jadikan itu miliknya, itu perlu waktu. Jadi bedakan ya arti orang asing di dalam Alkitab dengan orang asing di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Supaya saudara nggak kacau. Kalau orang asing di dalam Kamus Umum artinya warga negara-negara lain yang kemudian berkunjung ke negara lain. Nah itu orang asing. Saudara liburan ke Hong Kong, saudara orang asingnya. Saudara kedatangan tamu dari Hong Kong, nah tamu itu orang asing. Itu kalau kamus. Tapi kalau Alkitab, orang asing itu artinya orang yang terus mengembara karena nggak punya harta, nggak punya properti di tanah itu. Dan Abraham, Ishak, Yakub di dalam Alkitab disebut orang asing. Padahal Alkitab juga berkata Abraham, Ishak, Yakub ini kaya raya. Beli tanah bisa, tapi Allah gak izinkan mereka beli tanah di tempat dimanapun mereka berkunjung. Karena memang Allah ingin mereka masih hidup sebagai orang asing. Saudara tanya, kalau gitu kenapa? Karena itu gambaran dari kehidupan orang-orang beriman yang Allah punya, yang dimiliki oleh Tuhan. Allah ingin orang-orang ini di hatinya cuma Tuhan hartanya. Sehingga ketika hatinya ditaruh di hartanya, dia alamatkan, dia taruh hatinya pada Tuhan. Bukan pada tanah yang dia beli. Makanya Tuhan gak izinkan. Pertanyaannya, bisa gak Abraham beli tanah? Bisa, karena Alkitab menulis Abraham itu kaya raya. Ishak juga sama. Alkitab menulis Ishak itu juga bahkan kaya. Lebih kaya dan semakin kaya. Tapi enggak boleh beli tanah. Karena Tuhan ingin harta mereka yang ada di hati mereka hanya Tuhan. Coba Pak Ibu Saudara bisa bayangkan. Kalau dalam hidup sekarang kita enggak punya apa-apa di dunia. Kan kita yang repot. Masa hidup semua harus dengan barang sewaan? Kan lebih mahal sewa daripada punya sendiri. Betul? Kalau rumah sewa gak apa-apa lah. Tapi saudara mau masak, kompor sewa misalkan gitu. Ribet amat hidupnya. Gitu. Lalu apalagi? Mau makan, saya sewa ya meja makan dan kursi makan. Kenapa? Karena saya nggak boleh nih beli meja makan dan kursi makan. Saudara pikir kok ribet banget jadi anak Tuhan? Memang sekarang nggak begitu artinya. Sekarang itu artinya adalah bahwa apapun yang kita miliki tidak boleh kita jadikan milik di mana hati kita terikat di sana. Sebanyak apapun saudara punya silahkan. Saudara bisa daftarin kekayaan saudara. Gak salah. Gak apa-apa. Tapi hatimu jangan di situ. Itu maksudnya Alkitab. Kalau hatimu di situ, maka engkau tidak akan layak masuk surga. Sebab engkau bukan lagi orang asing. Tandanya engkau sudah menjadi seorang yang punya properti. Hatimu sudah di situ, hatimu gak sama Tuhan. Sementara yang Tuhan punya sorga, saudara gak dapat sorganya nanti.
maka pertahankanlah status saudara orang asing di dunia ini. Tapi boleh nggak punya rumah? Boleh dong. Boleh nggak punya ini itu? Boleh dong. Asal jangan nyuri. Asal jangan minjem pura-pura lupa. Setuju ya? Gitu. Asal jangan minjem lalu saudara berdoa, Tuhan kira-kira apa, Tuhan buatlah yang saya pinjam ini lupa supaya jangan ditagih gitu. Itu mah bukan doa yang betul saudara ya. Ya, itu doa. Ya. Kenapa ya? Kalau lupa kan berarti saya juga berhak untuk lupa, gitu. Lupa ngembaliin. Itu namanya egois gitu. Jadi pertahankanlah saudara, status kita ini orang asing. Walaupun kita diizinkan Tuhan punya banyak hal di dunia ini, tapi tetap jadi orang asing supaya hati kita tetap terpaut dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan nanti waktunya akan kasih sorga sama saudara, saudara dapat sorga itu. Senang kan? Nah, orang Israel sedang dilatih untuk itu. Orang Israel sedang diajar untuk itu. Tapi rupanya itu tadi, karena udah capek dengan hidup, mendadak lupa mereka. Mendadak jadi angkuh mereka, jadi sombong mereka. Lalu ada cerita begini, mari kita ke Bilangan 16 sekarang. Sekarang kita sampai di Bilangan pasal 16. Ini ceritanya ketika orang Israel sudah berjalan lagi menuju ke tanah perjanjian, tapi karena udah capek hidup, lalu mereka merasa bahwa ya adalah yang mereka sudah bisa banggakan, karena mereka merasa mereka sudah punya sesuatu. Maka di Bilangan 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang. Jadi ada 4 orang. Namanya satu Korah, yang kedua Datan, yang ketiga Abiram, yang keempat On. Ya. 4 orang ini mengajak orang-orang. Ayat 2, untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ini yang diajak orang-orang yang kenamaan. Kalau Alkitab bilang orang-orang kenamaan itu artinya orang yang dihormati, orang yang dikenal luas. Itu berarti ini memang orang yang punya pengaruh. Gitu. Sama kalau di negara kita satu orang punya pengaruh, gitu. Se-Indonesia pasti tahu. Minimal se-Jakarta pasti tahu. Paling kecil setangki orang tahu. Belum tentu saya dikenal sama orang Tangki seluruhnya kan saudara. Tapi kalau saya jadi anggota DPR, percayalah saudara, satu Tangki pasti kenal saya. Kenapa? Karena saya mau nyalek. Saya bagi-bagi sembako, oh kenal nih. Tapi kalau sekarang, belum tentu satu Tangki kenal saya. Satu gang mungkin masih bisa kenal saya. 2 gang masih bisa kenal saya. Tapi sekian belas gang di Tangki ini belum tentu kenal saya semua. Tapi kalau orang kenamaan itu artinya banyak orang yang tahu. Dan ini disebut 250 orang kenamaan. Artinya mereka semua dikenal luas. Diajak oleh 4 orang ini. Siapa 4 orang ini? Korah, Datan, Abiram, dan On. Korah itu dari suku Lewi, 3 yang terakhir itu dari suku Ruben. Lewi dan Ruben pun adalah anak-anak Yakub yang juga dikenal, lebih dikenal daripada adik-adiknya. Kenapa? Karena Ruben anak pertama dan Lewi karena memang banyak sekali tugasnya. Jadi dari semua anak Yakub itu yang 12,
Ruben dan Lewi itu boleh dikatakan yang juga paling dikenal. Keturunannya otomatis adalah keturunan yang juga dikenal. Tapi kali ini oleh 4 orang ini diajak untuk melawan Musa. Lalu ayat 3, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Musa dituduhkan yang macam-macam. Musa, tugasmu itu kan membawahi umat Tuhan. Tugasmu itu kan harusnya memimpin umat Tuhan, membina umat Tuhan. Kenapa kamu sekarang meninggi-ninggikan diri? Mungkin Musa bingung kali. Di mana saya meninggi-ninggikan diri? Tapi itu yang dituduhkan oleh 4 orang ini bersama dengan kroni-kroninya. Lalu apa yang Musa buat? Ayat 4. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Musa mau bela diri, kalah dia, saudara. Musa mau bilang, enggak, kata siapa? Siapa yang mau diajuin? Sementara yang melawan dia itu adalah 4 orang pilihan ditambah 250 orang yang punya pengaruh. Kira-kira saudara bisa mau bela diri bagaimana? Oh enggak, saya enggak begitu. Kata siapa? Enggak ada yang bela kita. Sebab yang berpengaruh semua sudah di pihak seberang. Sebaik-baiknya kita buat, tetap salah nanti ujungnya. Musa enggak ada yang bisa dia buat, saudara. Cuman satu yang bisa dia buat. Sujudlah ia. Jadi dalam kehidupan orang percaya itu, kalau satu saat saudara alami misalkan, tiba-tiba ada orang yang datang nyalahin saudara. Gak usah buka mulut, gak usah bela diri. Nanti bisa jadi salah. Tapi kalau begitu gak ada yang kita lakukan dong. Ada, kata siapa gak ada. Ada yang kita buat. Apa yang dibuat? Sujudlah ia. Nah umat Tuhan punya gak kepekaan ini? Saudara punya enggak kemauan seperti ini? Ada orang ngomongin kita, sujud saja, berdoa saja. Ada orang tiba-tiba menjelekkan kita, padahal kita enggak bikin apa-apa. Maka daripada kita coba untuk membela diri, nanti ujung-ujungnya malah makin salah, yang kita buat sujud saja. Supaya Tuhan nanti yang akan membela kita. Dan itu terjadi ketika Musa sujud, ayat 5. Baru kita baca ayat 5. Dan ia berkata kepada Korah. Korah ini kan bosnya tadi tuh, yang ngajak orang ini untuk melawan Musa. Ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Tuhan kasih ilham sama Musa. Bilang aja sama si Korah itu, besok Tuhan yang akan buat perbedaan. Siapa yang boleh mendekat kepada Tuhan dan siapa yang tidak. Saudara tahu enggak arti ayat ini apa? Orang yang bisa mendekat kepada Tuhan itu bukan tidak harus orang kenamaan. Karena orang kenamaan bisa pindah ke seberang. Orang kenamaan tadi bisa memilih jalan yang berseberangan dengan Musa dan dengan Tuhan. Tapi orang yang akan dipilihnya dekat dengan Tuhan, orang yang terbiasa dekat juga dengan Tuhan.
Dengan cara apa saudara dekat dengan Tuhan? Sujud, berdoa. Cuman itu saudara bisa dekati Tuhan. Ayo, dengan cara apa lagi saudara bisa dekati Tuhan? Banyak nyanyi. Penyanyi lebih banyak nyanyi dari saudara. Artis-artis penyanyi jam nyanyinya lebih banyak dari saudara. Saudara nyanyi kan kalau di gereja. Ayo, kalau lagi nggak di gereja suka nyanyi atau suka ngomel? Saudara susah, saya nyanyi aja deh gitu. Oh, kalau bisa begini bagus. Tapi kadang saudara begitu nanti dengar sesuatu ngomel gitu. Begitu ngomel ntar gue pergi ke tempat temen gue. Mau ngapain? Gue mau ceritain nih, gue diomelin sama orang ini. Nah, cari temen lagi. Mana paling banyak saudara? Yang rata-rata orang buat? Diam di kaki Tuhan atau kemudian cari temen untuk menumpahkan omelannya. Musa bilang, besok Tuhan akan kasih lihat siapa yang boleh dekat sama dia, siapa yang enggak. Maka tahulah kita, kalau Allah pilih orang-orang nanti sudah akan tahu caranya, bagaimana caranya Tuhan akan buat orang yang bisa dekat itu dengan apa caranya. Nanti kita baca ayat-ayatnya. Tapi ini satu tanda digarisbawahi dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Orang yang nanti dilayakkan Tuhan untuk dekat dengan dia, itu yang hari-harinya dekat dengan Tuhan. Kalau hari-harinya jauh dengan Tuhan, ya Allah gak akan buat mereka dekat. Yang dekat-dekat dulu dong dideketin. Paham ya? Artinya paham kan saudara? Jadi kalau dalam hidup saudara ada orang yang bikin saudara susah, ada orang yang bikin saudara sakit hati, gak usah cari teman lagi. Makin jauh nanti saudara dari Tuhan. Ketika saudara merasa punya banyak teman yang ngerti saudara, percayalah akan makin jauh saudara dari Tuhan. Betul atau tidak kira-kira? Tapi kalau saudara gak takut kehilangan teman, saudara dahulukan untuk datang kepada Tuhan, nanti Tuhan kasih saudara teman yang baru. Ayo, berani gak? Aminnya setengah suara. Amin gitu ya. Ini Alkitab loh. Gak ada yang salah kalau Alkitab tulis. Cuman kadang kita udah takut duluan. Waduh, takut gak punya temen nih. Temen-temennya udah pada kesana semua nih. Apalagi kesana orang-orang kenamaan. Wah, gue mah orangnya sederhana makanya gak diajak-ajak. Bagus dong. Mungkin karena saudara dianggap gak diperhitungkan, saudara gak diajak. Bagus dong. Tandanya saudara lebih punya banyak waktu untuk dekat dengan Tuhan. Makin dekat saudara dengan teman, sama dengan makin jauh saudara dari Tuhan. Percayalah. Itu udah rumus di dalam Alkitab. Nah, sekarang Tuhan kasih tunjuk. Kita baca terus. Ayat 6. Perbuat begini. Ini masih Tuhan yang suruh kepada Musa. Ambil perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Jadi orang-orangnya Korah ini udah disebut dengan kumpulannya. Kumpulan itu kalau saudara lihat dalam bahasa asli Alkitab itu artinya jelek banget saudara. Kumpulan itu bukan orang-orang yang ngumpul atau yang dikumpulin tadi. Dalam bahasa Alkitab, bahasa aslinya, kumpulan di sini tahu nggak? Artinya apa? Dalam bahasa asli Alkitab, pengacau. Jadi Tuhan bilang, Korah, kamu sama pengacau-pengacaumu itu katanya. Gak enak banget ya. Makanya saudara kalau dapat masalah, cepat datang kepada Tuhan, saudara doain aja orang-orang itu. Supaya jangan jadi kacau dia, ya. Tapi Tuhan jagain supaya mereka tetap lurus hidupnya. Tapi jangan sampai saudara nggak rela. Enak aja gue doain dia, yang ngacauin hidup saya dia, ya biarin aja. Jiwa itu punya Tuhan saudara. Jiwa saudara itu punya Tuhan.
hal jiwa itu mengacaukan hidupmu, Tuhan yang tahu ini jiwa ini masih bisa dibetulin atau memang jiwa ini harus ditolak. Nanti saudara akan lihat itu, cara Tuhan membuat perbedaan. Tapi pertama, saya lanjut ya. Ayat yang ke-6 tadi, ayat 7 sekarang. Bubuhlah api ke dalamnya, taruh ukupan di atasnya, di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Tuhan marah loh di sini. Kalimat ini, cukuplah itu, hai orang-orang Lewi, dalam bahasa asli Alkitab, ini ditulis dengan tanda, kalau di sini Alkitab Saudara dengan tanda seru. Tapi kalau di dalam bahasa asli kelihatan itu dengan tanda tegas, dengan tanda kemarahan. Tanda orang mau mendisiplinkan. Cukup itu ya. Jadi apa yang Tuhan kasih tahu kepada Musa ini sebenarnya seperti satu nada kemarahan dari Tuhan. Tuhan minta sekarang kalau mereka memang merasa bahwa mereka layak untuk menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, lakukan hal ini. Kita lihat yang mereka buat benar apa tidak. Ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Jadi saudara tahu bahwa 4 orang ini dengan 250 orang kenamaan tadi itu pelayan-pelayan. Yang ayat ini berkata Tuhan sudah pisahkan, Tuhan sudah khususkan mereka beda dengan umat Tuhan secara umum karena mereka ini pelayan. Mereka ini pemimpin umat. Hidup mereka harusnya lebih benar dari umat Tuhan yang lain. Itu yang Musa bilang tuh. Lalu ayat yang ke-10. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Jadi mereka sudah diberi hak untuk dekat dengan Tuhan melalui apa? Pelayanan mereka. Jadi saudara yang punya talenta melayani, yang punya kerinduan melayani, saudara tahu nggak bahwa tempat saudara itu lebih dekat dengan Tuhan. Tapi jangan minder ya nanti, wah kalau saya nggak melayani berarti saya jauh dari Tuhan. Ya belajar dulu dong. Begitu belajar makin lama makin bisa, baru coba. Namanya coba, ada nggak yang salah-salah sekali? Ya bisa dong. Salah sekali kan bukan berarti dosa. Salah melayani bukan berarti dosa, saudara. Salah melayani atau salah cara melayani namanya juga masih belajar. Jadi itu yang orang-orang Lewi dapatkan. Tapi terus ya, masih ayat 10. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Jadi sekarang saudara tahu ya, 4 orang ini tadi, Korah, Datan, Abiram, On, ditambah dengan 250 orang. Tahu nggak yang mereka tuntut itu apa? Saya pengen dong punya pangkat yang sama kayak opa saya, yang namanya Harun. Harunlah imam. Lalu digantikan nanti saudara, penerusnya. Itu Eliezer dan Itamar, 2 penerusnya. Tapi nanti yang akan pegang komando Eliezer. Ini Eliezer anak ketiganya Harun. Bukan anak pertama dan anak kedua. Anak pertama dan anak keduanya, ayo siapa yang ingat? Kemana kira-kira? Anak sulung dan anak keduanya Harun.
mati. Lebih tepatnya Tuhan matiin. Kenapa Tuhan matiin? Karena mereka sudah menyalahgunakan pelayanan. Nah, ini makanya saya mau bilang sama saudara, saudara melayani salah cara melayani itu tidak dosa. Tapi menyalahgunakan pelayanan itu baru dosa. Beda ya. Jadi kalau misalkan saudara melayani, disuruh apa misalkan? Suruh WL. Tahu-tahu suara saudara false, nggak nyambung sama pemain musik, itu nggak dosa. Jangan saudara bilang, aduh Tuhan saya sudah berdosa, kenapa suara saya false? Ya Tuhan tahu kali saudara, Tuhan tahu kerongkongan saudara, emang lahir udah false kali. Tahu itu, nggak jadi masalah itu mah. Yang jadi masalah kalau saudara pakai hidupmu itu nggak benar, itu yang disebut dengan menyalahgunakan pelayanan. Engkau jadi pelayan, tapi mulutmu mulut harimau misalkan. Engkau jadi pelayan, tapi kelakuan udah kayak apalah, saudara daftarin sendirilah. Itu disebut menyalahgunakan pelayanan. Itu baru dosa. Tapi kalau salah dalam melayani, itu nggak ada kata dosa di dalam Alkitab. Jadi Tuhan bilang ini sekarang, orang-orang ini sudah dikasih kesempatan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Caranya apa? Dari pelayanan. Tapi rupanya pelayan-pelayan ini yang jumlahnya 250 orang ini nuntut naik pangkat. Pangkatnya apa? Imam. Padahal di dalam Alkitab Allah sudah tentukan imam itu cuma satu. Siapa? Harun. Memang kalau imam 250 kenapa Tuhan? Gitu. Kan orang nanya gitu. Emang kalau imam jumlahnya banyak kenapa Tuhan? Ya enggak kenapa-kenapa. Tapi Allah maunya imam itu satu. That's it. Nggak usah dilawan lagi. Gitu. Tapi pelayan silakan mau dibuat banyak nggak apa-apa. Nah ada orang yang pelan-pelan jadi takabur mungkin. Pertama karena sudah bisa melayani, tiba-tiba dia lihat, oh cuman gue doang yang bisa ini, yang lain gak bisa, yaitu misalkan. Jadi sombong. Dan itu seringkali penyakit manusia, saudara. Awalnya biasa-biasa, lama-lama begitu bisa melayani, muncul roh kesombongan. Kenapa? Dianggap dia yang paling bisa, dianggap dia yang menentukan. Kalau gak ada dia rusak semua. Maka dia anggap dirinya itu yang paling penting. Sehingga mereka menuntut yang tidak-tidak. Ini kalau di dalam kitab Yesaya. Tapi saya belum mau jelaskan lah. Nanti ada waktunya lagi saudara ya. Saya akan jelaskan. Tapi saya belum jelaskan sama saudara. Hanya saudara ingat-ingat aja kata-kata saya. Roh seperti ini di dalam kitab Yesaya itu disebut dengan Lucifer. Tahu Lucifer? Lucifer itu setan, malaikat. Tadinya ini malaikat, tapi saya belum menjelasin. Saudara ingat-ingat supaya nanti kalau saudara ingat saudara bisa tagih ke saya. Khotbahin dong Pak Pendeta itu soal Lucifer. Nah gitu ya. Makanya saudara saya kasih tahu supaya saudara ingat dulu. Lucifer itu malaikat-malaikat yang ada dekat dengan Tuhan. Karena malaikat inilah yang ditugasi untuk meramaikan sorga itu dengan pujian. Dan dengan pelayanan-pelayanan lain. Pokoknya yang berada di dekat dengan Tuhan. Mereka punya punya penghargaan yang cukup tinggi dari Tuhan. Bahkan juga untuk memelihara alam semesta. Itu dikasih sama dia. Tapi lama-kelamaan Lucifer merasa kalau saya sudah jadi yang paling penting, gak ada saya sorga sepi, misalkan begitu. Mungkin di pikirannya Lucifer, mungkin ya. Kalau gak ada saya, nanti alam semesta gak ada yang ngejagain, gak ada yang memelihara. Maka si Lucifer ini kemudian
nantangin Tuhan. Kalau gitu saya bisa dong jadi sama seperti Engkau, hai Tuhan. Gitu. Tuhan bilang, ya cobalah, apa yang bisa kau buat untuk bisa menurunkan saya dari sorga? Nggak bisa. Tuhan campakkan Lucifer sebaliknya. Ketika Lucifer nggak bisa bikin apa-apa melawan Tuhan, justru Tuhan yang kemudian campakkan Lucifer. Maka ketika Tuhan buang dia dari sorga, dia berubah jadi setan. Maka jangan mimpi untuk naik ke sorga cepat-cepat, lalu turun lagi. Nanti jadi setan, saudara. Kan ada tuh orang yang pengen banget sorga, ke bumi lagi. Naik sorga, turun lagi. Saya bilang di dalam Alkitab yang gitu cuma setan. Mau. Makanya kalau ke sorga, jangan minta pulang lagi. Itu sebabnya jangan dulu buru-buru ke sorga. Nanti saudara tinggalin saya lagi, saya sendirian gitu. Jangan dong ya, bilang Tuhan lamainlah ke sorganya. Kalau bisa bareng-bareng deh gitu, bareng-bareng Pak Gembala. Makanya kalau sudah naik ke sorga jangan turun lagi, nanti jadi setan nanti. Lucifer begitu. Tapi nanti ya cerita lengkapnya nanti kita simpan untuk khotbah-khotbah berikutnya. Dan yang saya mau garis bawahi itu kemudian adalah ayat yang ke 11 dan 12. Ayat 10 tadi ya. Ayat 11 sekarang. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya. Tahu nggak artinya nih? Musa bilang, cucu-cucu Harun, ini kan cucunya Harun ini. Cucunya Harun. Coba saudara lihat lagi ayat 1. Kalau saudara urutin di situ, disebut Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi. Harun di mana kira-kira tempatnya? Lewi itu punya anak 3, saudara. Anak 3 itu adalah Miriam, Harun, dan Musa. Gitu. Baru kemudian Musa, Miriam, Harun, dan Musa itu anak Amran. Lalu kemudian dari garis Harun inilah lahir kemudian ada Kehat, Merari, dan Gersom. Kehat punya anak namanya Yishar. Yishar punya anak namanya Korah. Jadi artinya Korah ini cucunya Lewi, cucunya Harun. Maka Musa bilang di ayat yang ke-11, kamu lupa siapa Harun sehingga kamu bersungut-sungut, seolah kamu anggap Harun itu gak bisa memegang jabatan imam, biar kami aja. Musa kasih ingat, Harun itu pendahulumu, Harun itu udah generasi di atasmu, Harun punya banyak pengalaman, Harun orang yang sudah memberi hidupnya lebih dulu daripada Tuhan, karena dia adalah kakekmu. Maka Bapak Ibu Saudara, pegang satu hal ini, semakin lama hidup seseorang diberikan untuk Tuhan, maka sebenarnya makin banyak pengalaman hidupnya yang bisa dia bagikan kepada orang lain. Karena kedekatan dengan Tuhan sudah dijalani lebih banyak. Ini orang-orang muda ini baru seumur jagung sudah merasa bahwa bisa menjadi imam. Nanti ada cerita, tapi belum saya sambung, supaya saudara ingat lagi. Jadi udah 2 ini berarti yang saya kasih PR sama saudara kan. Nanti ada lagi satu cerita, orang-orang ini nanti kemudian minta pemimpin baru, minta imam yang lain, imamnya sendiri, bukan imam yang dari Tuhan, imam yang mereka tentukan sendiri. Bisa enggak? Bisa.
Bisa. Bisa apa? Bisa kacau. Kacau. Tapi nanti itu. Ini berarti ada dua ya. Udah ada dua bahan khotbah ini nanti. Yang satu tadi tentang Lucifernya. Yang satu tentang imam yang diangkat sendiri sama orang-orang yang disebut pengacau-pengacau ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kemudian saya garis bawahi, ayat 22, loncat ya. Setelah semua hal itu terjadi, Saudara, maka ayat yang ke-22, tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan itu. Musa dan Harun berdoa, kenapa? Karena Tuhan betul-betul buat perbedaan seperti yang tadi disebut di ayat 6. Dan perbedaan itu, saudara, ada di ayat yang ke-19, naiknya. Kita naik ayat 19. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu, melawan mereka berdua. Ngeri bener loh saudara ya. Musa dan Harun terang-terangan mau dilawan oleh 254 orang ini. 4 pelopornya, 250 anak buahnya, yaitu di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkan dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap. Makanya tadi kan Musa bilang, nanti besok pagi Tuhan akan buat siapa yang boleh mendekat, siapa yang tidak. Nah, yang tidak boleh mendekat ini enggak cuma sekedar diusir ternyata, tapi Tuhan bilang akan aku hancurkan dalam sekejap. Musa yang sebenarnya lagi diuntungkan bisa dong dia ketawa-ketawa, syukur gitu kan harusnya. Tapi barulah kemudian kita tahu hati seorang Musa di ayat 22 ini. Sujudlah mereka berdua. Maksudnya berdua kan dengan Harun tadi toh. Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa. Masa engkau murka terhadap segala perkumpulan ini? Siapa yang dimaksud satu orang? Ya cuman Korah. Ternyata Korah ini mempengaruhi 3 yang lain tadi yang namanya Datan, Abiram, dan On. Dari 3 orang ini dipengaruhi lagi 250 orang. Lalu Musa bilang, udahlah Tuhan, ampuni sajalah. Masa dari satu orang pengacau ini kemudian engkau hukum semua. Siapa tahu yang 250 orang ditambah 3 orang tadi itu cuman ikut-ikutan. Yang betul-betul berdosa, yang betul-betul punya hati dosa kan cuman 1 orang. Gak usahlah dihukum semua. Tapi kalau saudara baca ayat selanjutnya, saya gak baca lagi ya. Kan nanti kan ibu-ibu akan sampai di dalam doa pembacaan harian toh. Sekarang kan masih di imamat kan? Ya, nanti akan sampai bilangan ini saudara baca baik-baik nanti. Atau kalau penasaran ntar pulang saudara baca. Tuhan tetap melakukan apa yang dia kehendaki. Orang-orang ini Tuhan masukkan, Tuhan kubur hidup-hidup di dalam bumi. Bumi itu dibelah saudara. Seperti dia terbelah persis seperti kalau saudara lihat YouTube dari gempa di mana? Bukan di Poso. Yang tiba-tiba itu tanah itu memang terus bergeser begitu. Makin lama lobang makin gede. Itu satu kampung tenggelam itu yang di Poso. Saudara tinggal lihat YouTube-nya. Itu rupanya sudah terjadi dulu di dalam perjanjian lama. Begitu Allah belah bumi itu, ini orang-orang ini masuk terkubur hidup-hidup baru Tuhan tutup lagi. Udah gak sempat bikin batu nisan, udah gak sempat udah. Ya. Gak sempat bikin kebaktian penghiburan, gak sempat. Itu kalau Tuhan hukum tuh.
Tetap walaupun Musa berkata, Tuhan jangan dong, masa yang berdosa satu, tapi yang Tuhan hukum semua. Nah ini kebenaran yang mau saya sampaikan saudara. Makanya kenapa saya kasih judul khotbah hari ini, kekuatan dari pengaruh. Dosa disebabkan memang oleh satu orang. Karena itu ada ayatnya. Coba ya kita ke Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5. Dosa itu memang disebabkan oleh satu orang. Tetapi dengan begitu, keselamatan juga disebabkan oleh satu orang. Maka janganlah kita yang menyebabkan orang itu jadi rusak, jadi enggak selamat. Kita yang harus bisa membuat orang itu kenal jalan kebenaran, kenal Tuhan, kenal sorga. Coba kita lihat Roma pasal 5 ayat 12 mulai. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Satu orang di sini siapa? Adam toh. Satu orang berbuat dosa, seluruh manusia berbuat dosa. Terus ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ada firman yang berkata, jangan begini, jangan begitu. Itu artinya kalau dilanggar dosa. Itu maksudnya. Terus ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam. Yang satu orang tadi yang bikin dosa. Sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang. Lalu ayat 15. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang. Siapa? Yesus Kristus. Jadi rupanya aturan yang kemudian dipakai oleh Paulus ini di kitab Roma itu datang dari aturan Allah di zaman Musa. Satu orang berbuat dosa menjalar kepada semua orang, maka perlu satu orang yang datang dengan kasih karunia supaya semua orang selamat. Ini jadi model, jadi rumusnya. Kalau satu orang bisa menyebabkan banyak orang terpengaruh, maka saudara harus tahu ada yang disebut dengan kekuatan dari satu pengaruh. Makanya 2 minggu lalu kan saya berkhotbah tentang kekuatan perkataan. Sekarang saya khotbah tentang kekuatan pengaruh. Termasuk salah satunya perkataan. Artinya begini, kalau satu orang berdosa, banyak orang bisa jadi dosa. Dan satu orang benar, banyak orang jadi benar. Maka pilihan saudara, mau membuat orang lain ke arah mana? Kalau saudara ingin menjadi teladan dari kebenaran, berbuatlah benar, berkatalah benar, supaya banyak orang juga ikut dipengaruhi dengan perilaku hidupmu yang benar. Tapi kalau saudara memang pengen orang lain jadi rusak, silakan saudara, ngomonglah rusak yang kacau balau, nanti yang ikut pun ikut rusak. Pilihan itu adalah pilihan hidup. Lagi sekali saya katakan, pilihan itu pilihan hidup. Bisa enggak dia berkata-kata yang benar? Bisa.
Tapi ada orang yang memang ingin untuk mempengaruhi orang lain agar tidak benar. Kenapa bisa begitu? Ya nggak tahu. Manusia punya hati mungkin yang lebih misterius dari Lucifer, jangan-jangan. Bisa saja, siapa yang tahu hati? Yang tahu hati saudara kan cuma saudara dan Tuhan. Saya nggak bisa baca hati saudara. Saya hanya bisa baca raut muka saudara. Raut muka kedinginan, raut muka tegang, raut muka sukacita. Saya bisa baca. Tapi saya nggak bisa baca hati saudara. Yang bisa baca hati saudara hanya saudara sendiri yang punya hati dan Tuhan. Jadi pilihan saudara, karena ada kekuatan dari satu pengaruh. Dari mana kekuatannya? Dari perkataannya. Karena perkataan kita punya pengaruh, maka pilihannya pada kita. Kita ingin jadi berkat, sehingga orang lain pun akan menjadi baik karena omongan kita, atau kita pilih sebaliknya. Itu saya katakan itu pilihan hidup. Sama seperti saudara kemudian bisa jadi percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya diajak ke gereja oleh teman saya. Temanmu itu kan berarti sudah membuat perkataannya mempengaruhi engkau. Sehingga dari perkataannya saya akhirnya menemukan jalan kebenaran, jalan kepada Tuhan. Betul nggak? Sekarang setelah saudara ikut Tuhan, saudara yang sekarang diminta untuk memilih. Membuat orang juga menemukan jalan kebenaran seperti dulu kita menemukan jalan kebenaran karena orang lain, atau saya ingin melakukan hal yang berbeda. Itu pilihan hidup saudara. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan lewat perkataan Yesus Kristus, nah kan gitu tuh. Ini kan perkataan Yesus Kristus yang membuat hidup kita akhirnya menjadi terpengaruh. Ingin dengar yang benar. Dari kebenaran ini ingin dapatkan damai sejahtera. Kan artinya bahwa perkataan Yesus ini di dalam Alkitab ini, kita mungkin gak dengar Yesus langsung ngomong gitu ya. Secara secara audible mungkin kita dengar Yesus ngomong. Tapi dengan baca firman, itu kan sama seperti juga Allah memperkatakan kepada kita. Makanya kalau di dalam gereja, membaca, sekalipun saya bacakan, maka sebenarnya lebih baik kalau saudara ikut baca tapi pelan. Karena itu rumusnya orang Israel. Orang Israel selalu berkata begini, perdengarkanlah firman. Bukan baca loh ya. Tapi perdengarkan firman. Perdengarkan itu artinya apa? Artinya saudara yang harus bisa membaca sambil mendengar suaramu sendiri. Jadi kalau baca Alkitab itu bunyiin. Apabila kamu dengan tidak sengaja gitu. Walaupun saudara baca sendiri. Tapi yang diminta oleh Alkitab itu perdengarkan. Kalau orang Indonesia kan lebih suka baca dalam hati. Nggak tahu dia nanti lama-lama berhentinya di mana. Kenapa? Karena berhentinya sesuka hati, kan di dalam hati bacanya. Mau dibaca terus sesuka hati dia, mau berhenti juga suka-suka hati. Makanya kalau baca, jangan baca dalam hati, diperdengarkan. Setuju? Setuju enggak? Kayak berat banget saudara. Tinggal baca ini, apabila kamu pelan-pelan aja. Yang penting saudara dengar suara saudara sendiri. Itu orang Israel begitu diserukan. Coba saudara perhatikan, enggak pernah loh Tuhan bilang bacakanlah firman, enggak. Selalu kata perintahnya perdengarkan firman. Jadi saudara yang sudah dapat bacaan harian 3 pasal tiap hari, cobalah mulai baca dengan memperdengarkan, jangan baca dalam hati. Nanti saudara pusing sendiri ini, berhenti atau terusnya jadi enggak jelas. Kalau saudara mendengar suara sendiri kan, saudara langsung ngontrol. Oh iya nih belum nyampe nih, masih ada ayat yang lain nih. Kalau dalam hati percaya saudara, berhentinya enggak jelas nanti. Ya, kenapa? Enggak ada yang kontrol. Karena memang suka-suka
hati. Maka jangan suka bicara dalam hati. Nanti bisa suka-suka hati nanti. Jadi sekarang kita tahu ya, di dalam Alkitab kekuatan dari sebuah pengaruh, bahayanya itu. Kalau kita tahu bahwa setelah kita terima Yesus dan kita dengar firman, hidup kita jadi baru, jadi berubah, maka pastikanlah itu juga yang akan saya lakukan untuk orang lain. Saya hanya ingin buat orang lain temukan jalan kebenaran. Sama seperti ketika saya dapat menemukan jalan kebenaran, saya akan pengaruhi orang lain dengan perkataan saya. Jangan pengaruhi orang lain untuk jadi kacau, saudara. Karena kadang-kadang orang-orang ini nggak tahu apa yang mau dilakukan, ngikut aja. Nggak orang pinter, nggak orang pengalaman, begitu. Nggak usah bilang di dalam dunia politik ya. Dan dalam dunia politik begitu kan, satu orang ngomong nanti tiba-tiba yang lain ngikut. Kecuali yang memang gak seneng baru dia nanti kontra, melawan. Gak usah bilang di dunia politik karena itu memang dunia. Di gereja juga yang gitu banyak. Banyak. Lebih banyak ceritanya daripada yang di dunia politik, saudara. Hanya bedanya di dunia politik ada viralnya. Di gereja gak ada viralnya. Tiba-tiba senyap aja dia itu. Tapi rusaknya langsung berakibat fatal. Saudara mau pilih yang mana kira-kira? Satu orang berdosa, banyak orang juga bisa ikut jadi pendosa. Tapi satu orang berkata benar, banyak orang juga bisa ikut jadi orang benar. Kalau hidup kita syukuri sudah menjadi benar, kenal dengan Tuhan, karena pernah ada orang yang membuat hati saya terpengaruh, akhirnya saya jadi pilih kebenaran. Hendaknya itu saja yang saudara pakai. Pengaruhi orang lain dengan perkataanmu yang benar. Mau? Gak susah kan ya? Mau? Gak susah kan? Ya, yang susah tuh kalau kita gak mau. Ya itu dia. Tuhan tolong kita ya. Tuhan tolong kita. Mulai Tuhan, saya mungkin gak bisa bikin apa-apa. Mungkin saya belum pintar melayani. Gak apa-apa. Tapi saya ingin supaya perkataan saya mempengaruhi orang untuk hidup benar. Nah itu loh. Itu baru kita sudah berkontribusi, saudara. Itu kita sudah berbuat kebenaran namanya. Pelan-pelan Tuhan yang akan mengangkat kita. Gak usah kita minta jadi imam. Nanti Tuhan akan percayakan banyak hal. Yang kita gak sangka Allah akan percayakan banyak hal. Ya, Tuhan tolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengajak saudara menyanyi satu pujian. Pujian pendek saja. Kerap kali kita nyanyikan lagu ini. Beriku hati baru, ya Allah. Beriku hati baru, gitu ya. Minta Tuhan baharui hidup kita, supaya dari hati yang baru, ada perkataan-perkataan yang dapat mempengaruhi orang kepada kebaikan dan kebenaran. Jangan sebaliknya. Dunia kadang lebih cepat menerima hal-hal yang kotor, hal-hal yang kacau. Tapi itu tandanya bahwa ada kesempatan asal dari kerinduan kita, saudara. Ada kesempatan untuk mempengaruhi orang menjadi baik dan menjadi benar. Beriku hati baru, ya Allah. Beriku hati baru, ya dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, ya bangkitkan roh-Mu dalamku. Bagalku dalam
Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Refnya, jagaku dalam, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Renungkan firman Tuhan ini, saudara. Satu orang berbuat dosa, seluruh manusia dapat berbuat dosa. Mungkin kita sesali itu. Saya berdosa ternyata hanya gara-gara kesalahan Adam. Tapi bukan untuk menghukum orang lain, tapi justru untuk menerima satu kepastian lewat rumus yang sama. Kalau karena satu orang berbuat dosa, semua orang berbuat dosa juga, berarti satu orang berbuat benar, semua orang juga bisa berbuat benar. Dan kita sudah menerima contohnya langsung dari Yesus. Satu orang yang dibuat menjadi dosa. Saudara tahu di dalam Alkitab, apakah ada salahnya Yesus? Yesus disebut sebagai yang sempurna. Tidak ada yang salah pada perkataannya. Tidak ada yang salah pada pelayanannya. Tapi orang-orang Israel di zaman Yesus tetap menyalahkannya. Tetap menganggapnya musuh di dalam selimut. Kalau karena kebaikan kita, lalu orang lain tidak terima, dan kita memilih untuk berubah menjadi jahat, maka tetaplah jahat, saudara. Tetaplah kita yang rugi. Tapi kalau karena kebaikan kita, walau tidak diterima oleh orang lain, saudara tetap mempertahankan yang baik dan yang benar, pelan-pelan itu akan mempengaruhi orang lain. Karena rumusnya sama. Satu orang berdosa, banyak orang berdosa, maka satu orang berbuat benar, semua orang juga bisa menjadi benar. Hanya itu perlu waktu. Tapi dari situ saudara belajar apa arti kesetiaan. Dari situ saudara belajar apa arti konsisten. Saya orang benar, tapi kenapa saya tetap dibuat salah? Maka itu mengajar kita supaya kebenaran yang kita jalani itu kita pertahankan, karena itu pilihan hidup. Itu pilihan hidup. Tuhan toh tidak akan menutup mata. Siapa yang tetap memilih kebenaran, hidupnya pasti akan benar dan berakhir dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Itu rumus Alkitab. Jadi jangan takut, saudara. Kalaupun ada orang lain yang tetap menganggapmu salah, walaupun saudara sudah melakukan yang benar, percayalah pelan-pelan akan ada lebih banyak lagi orang yang bisa dipengaruhi oleh perkataanmu yang benar untuk menemukan jalan kebenaran bersama dengan Tuhan. Hanya perlu minta Tuhan, ubah hati saya, supaya ketika saya berbuat benar dan disalah-salahin orang, saya tetap mempertahankan yang benar. Tuhan, ubah hati saya supaya saya tidak terpengaruh
tapi justru sayalah yang membawa pengaruh. Saya tetap ingin melakukan kebenaran, berkata benar, walaupun saya mungkin tidak didengar orang, tapi saya percaya kebenaran itu pasti akan menang pada satu waktu. Karena kita bersama dengan Tuhan, saudara. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal, sekaligus menjadi doa kita. Tuhan, jangan tinggalkan kami, jangan sampai roh-Mu pergi ya Tuhan. Kami tetap ingin menjadi orang benar. Beriku hati baru ya Allah. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, beriku hati baru ya dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Haleluya. Dialah malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah sore ini. Banyak hal kami seringkali tidak waspadai di dalam hidup. Padahal dosa dapat mengintip di pintu hati kami. Dosa menunggu di pintu pikiran kami. Kami salah memikirkan yang baik. Kami dapat menerima atau memilih kejahatan. Tuhan, tolong kami supaya kami punya kerinduan untuk menambahkan kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. Selalu menambahkan kebenaran Tuhan lewat firman-Mu, merenungkan firman-Mu, atau berdoa untuk Engkau, berdoa kepadamu ya Tuhan. Itulah cara kami menambahkan kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya satu saat kekuatan kami akan mempengaruhi orang lain. Perkataan kami akan bisa mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi kepada kebenaran. Supaya orang dapat menemukan kebenaran, menemukan Tuhan bahkan. Sama seperti kami bisa menemukan Tuhan. Karena mungkin orang lain dulu pernah melakukannya untuk kami. Tuhan tolong. Karena kehidupan kami ini penuh dengan pilihan-pilihan. Maka biarlah kami memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan.
supaya kami bisa dikumpulkan sebagai orang-orang yang layak dekat dengan Engkau. Supaya kami bisa dikumpulkan menjadi orang-orang yang layak mendekati Engkau ya Tuhan. Kami tidak bisa mendekati Engkau dengan uang kami. Kami tidak bisa mendekati Engkau dengan jabatan kami. Kami tidak bisa mendekati Engkau dengan keluhuran, dengan pengaruh kami, dengan nama besar kami. Kami ini siapa Tuhan? Tapi kami bisa mendekati Engkau dengan doa-doa kami, dengan ibadah kami, dengan menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan tolong jemaat-Mu, Tuhan tolong aktivitas mereka hari-hari, Tuhan tolong kesibukan-kesibukan mereka dari jam ke jam di tiap hari. Pagari mereka ya Tuhan dengan keamanan dari Tuhan. Halaukan dari segala bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Tuhan berkati ketika mereka keluar rumah. Tuhan berkati ketika mereka masuk kembali ke dalam rumah. Tuhan berkati mereka di rumah. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan di luar rumah. Berkati korban-korban mereka. Berkati ya Tuhan pelayanan mereka. Berkati korban-korban khusus mereka, persepuluhan mereka, atau korban-korban lainnya. Tuhan berkati. Karena mereka melakukannya untuk Tuhan. Mereka belajar itu untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan berkati. Tapi yang lebih penting, berkati kami supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan kami memberkati orang lain. Hidup kami memberkati orang lain. Perilaku kami memberkati orang lain. Itu lebih penting ya Tuhan dari semuanya. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba-Mu hanya berdoa untuk memohon pemeliharaan dan berkat Tuhan. Pagari dari segala kejahatan. Pagari dari segala yang tidak baik. Pagari ya Tuhan dari huru hara. Pagari ya Tuhan dari semua yang mengancam. Tuhan pagari hidup umat-Mu. Tuhan jagai dan sehat-sehatkan selalu. Tuhan sembuhkan yang sakit, yang dalam keadaan berbaring sakit. Ibu Lina Tuhan sudah jamah di dalam nama Yesus. Ping-ping yang juga sudah selesai operasi juga Tuhan jamah. Dia sudah dapat pulang. Artinya Tuhan pulihkan seperti sedia kala. Jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami masalah dalam pekerjaan pun, kami berdoa Tuhan pulihkan mereka. Tuhan pulihkan mereka. Kesetiaan mereka lah yang pasti akan menjadi satu jaminan Tuhan akan layakkan mereka dengan berkat-berkat yang besar. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, yang diberkati bersama kita berkata amin. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara silakan duduk, ada yang mau saya